Halo Sarah, sahabat Sora. Selamat datang di YouTube channelnya Sora and Tarot with Sora, your personal tarot reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Kita akan mulai lagi pembacaannya. Namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di-subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu teramat rindu ingin segera bertemu kamu. Teramat rindu ingin segera bertemu kamu. Sora akan selalu mengingatkan dan menekankan bahwa membaca untuk banyak orang, jadi belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonat sama kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif dari video ini. Dan silakan pembacaan pribadi berbayar @sora_tarot di Instagram untuk energi yang terfokuskan hanya untuk kamu. Oke. Ingin segera bertemu kamu. Ya, terlalu rindu ya. Kita langsung aja to the point nih ya. Hari ini bacaannya langsung saja ke intinya dulu. I know that we are spiritually connected. Nah, jadi seseorang yang rindu pingin segera ketemu sama kamu adalah seseorang yang saat ini mungkin telah memahami atau mengerti kalau kamu dan dia secara spiritual itu terhubung dan terkoneksi. Ya, kalian terhubung dan terkoneksi. Jadi mungkin banget ya, ada pesan batin, ada firasat batin, ada intuisi yang menghubungkan kamu dengan dia ya. I know that we are spiritually connected, terhubung, terkoneksi ya. Itu juga yang membawa energi kerinduan dia pingin segera bertemu dengan kamu ya. Ada pertemuan secara fisik gitu ya. I hope our paths will cross again in the future. Mungkin sekali jalan di antara kalian sebelumnya telah terpisahkan ya. Mungkin kalian harus berpisah karena satu dan lain hal, apapun itu ya alasannya. Dia cuma berharap ada jalan di masa depan kita mungkin ketemu lagi. Ada takdir yang membawa pertemuan kita lagi akan datang. Jadi ini seseorang yang mungkin telah terpisah cukup lama sama kamu, gak ada koneksi dan sebagainya. Dia berharap untuk bisa ada pertemuan lagi ya. Seseorang yang berharap ada jalan bisa bertemu atau bersatu kembali ya. I sabotage this connection and I regret it. Aku yang menyabotase hubungan ini atau koneksi ini dan sekarang aku menyesalinya. Jadi kelihatannya ini adalah seseorang yang mungkin ya menghilang dari kamu, silent treatment kamu, diemin kamu, ghosting kamu gitu ya. Atau memutus begitu aja. Ya, koneksi di antara kalian ya, dia mungkin menghilang, gak ada kabar, narik diri dan sebagainya. Dan dia menyesali itu semua. I regret it. Ya, karena kenapa? Ternyata secara spiritual tadi sudah disebutkan di kartu yang awal kalau kalian terhubung dan terkoneksi gitu ya. Jadi biarpun pergi, biarpun menjauh, tetap aja koneksinya ada. I wasn't planning on having anything serious when we met, but I can't deny I'm falling for you. Dari awal dia ketemu sama kamu atau kenalan sama kamu, dia tidak merencanakan untuk punya apapun itu yang serius atau koneksi atau hubungan yang serius gitu ya, ketika awal kalian bertemu atau berkenalan. Tapi sekarang aku tidak dapat memungkiri kalau aku jatuh cinta sama kamu. Aku tidak bisa lagi menolak kenyataan kalau aku punya perasaan sama kamu ya. Jadi dari awal mungkin banget orang ini memang sebenarnya nggak niat serius untuk cari pasangan, tapi ternyata terbawa perasaan. I wish you would knock on my door. Dia berharap, ada harapan dia kalau kamu tuh akan mengetuk pintu rumahnya atau mengetuk pintu hatinya, atau kamu muncul lagi di dalam kehidupan dia gitu ya. Karena sangat mungkin banget ketika dia meninggalkan kamu atau dia diemin kamu, kamu pun melakukan hal yang sama gitu ya. Oke, dia pergi, kamu pun akhirnya menarik diri untuk pergi gitu ya. Jadi kayak ya udah, dia menjauh, kamu juga menjauh. I hurt myself by letting you go. Ternyata membuat kamu pergi dari hidup aku itu malah menyakiti diri aku sendiri ya. Dia merasa menyesali, kok aku biarin kamu pergi, ternyata itu malah menyakiti aku juga. Karena ada energi koneksi ya. Jadi ketika dia melukai dirinya sendiri, dia melukai kamu juga. Melukai kamu, melukai dirinya dia.
I'm putting myself first right now, ya. Orang ini selalu punya masalah dengan ego yang kalau lagi ada sesuatu dia mengutamakan dirinya dia sendiri. Jadi dia tuh kayak nggak mikir panjang, ya. Jadi sangat mungkin ketika dia menjauhi kamu dan sebagainya itu ada ego dan dia mengutamakan egonya duluan. I'm putting myself first right now. Mengutamakan, pokoknya kalau saat itu dia lagi berantem apa debat sama kamu, saat itu juga dia cuman mikirin bahwa dia harus memenangkan perdebatan atau memenangkan keributan itu. Jadi agak nggak mikir panjang gitu ya. I'm not the same person. Orang yang pingin datang, yang sangat rindu pin ketemu kamu ini adalah orang yang tidak sama lagi. Artinya ada energi mungkin perubahan di sini. I'm not the same person. Ada proses mungkin perubahan atau sesuatu terjadi selama kalian terpisah. The universe is fighting for our souls to be together. Semesta itu seperti berjuang untuk jiwa kita bisa sama-sama. Nah, jadi dia merasakan koneksi ini memang ada koneksi dari semesta. Bagaimana sih berjuangnya? Mungkin dia sangat-sangat merasakan pertanda. Mungkin dia banyak mendapatkan petunjuk. Dia mungkin banyak mendapatkan sinkronitas dari semesta ini, dari mimpi, hal yang dia temui, hal yang dia dengar, dan sebagainya. Untuk jiwa kalian bisa sama-sama gitu ya. I'm afraid of hurting you. Orang ini masih takut sebenarnya kalau dia akan menyakiti kamu lagi. Jadi orang ini menyadari kalau mungkin sekali dia adalah seseorang yang pernah menyakiti kamu, ya. Kita coba lihat. Menyakiti kamunya gimana sih? Menyakiti kamunya gimana? Ini ada kartu lain ke bawah, aku taruh sini dulu. Dia menyakitinya kira-kira gimana? Ya, ada kendala apa? Toxic people. Wah, orang yang cenderung toksik. Jadi sangat mungkin dia kepengaruh oleh situasi-situasi atau lingkungan yang toksik sehingga dia juga menjadi toksik, teman-teman. Yaitu satu, yang dia tuh jadi membawa kenegatifan di dalam hidup kamu. Ya, mungkin sekali dia itu banyak dengerin orang luar atau pihak luar, dia mendapatkan pengaruh dari pihak luar yang belum tentu positif ya, mungkin dari keluarganya atau teman-temannya atau lingkungannya yang cenderung tidak baik gitu ya, yang banyak mempengaruhi. Ingat ya teman-teman, lingkungan itu adalah salah satu faktor terbesar yang sangat mempengaruhi kehidupan manusia ya. Lihatlah ya, orang-orang yang positif itu cenderung bermain dengan orang-orang yang positif juga ya, atau berkawan dengan yang positif juga. Lalu di sini ada energi addictions ya, atau adiksi. Jadi sangat mungkin ya dia menyakiti kamu karena dia mungkin banget masih terikat dengan adiksi-adiksi yang nggak baik. Adiksi itu adalah kecanduan, terbiasa kecanduan bohong, kecanduan manipulasi, kecanduan obat-obatan, minuman, seks bebas gitu. Itu kan apapun yang cenderung negatif itu kecanduan gitu ya. Infatuation ya, orang ini juga banyak denial ya, dia mungkin banyak berusaha memungkiri perasaan dia yang sebenarnya sama kamu seperti apa gitu ya. Walaupun sebenarnya dia sedalam itu perasaannya, dia seperti menahan-nahan perasaan dia sama kamu ya, dan dia membiarkan ketika ada masalah di antara kalian, ada unfinished business, nggak dikelarin ya. Dia menyakiti kamu dengan pergi begitu aja, mungkin tidak ada penjelasan, tidak ada kata-kata pamit, lalala gitu ya, yang membuat ada urusan belum kelar ya. Urusan aku pernah mendengar sebuah pernyataan ya, yang menurut Sora itu aku cukup setuju dengan pernyataan itu. Aku nggak tahu kamu setuju atau tidak, tapi istilahnya gini loh, membiarkan situasi menggantung itu lebih menyakiti daripada mengatakan kebenaran yang mungkin menyakiti gitu ya. Dalam artian gini loh, kalau penjelasan untuk ditinggal aja bahkan si korban atau kita yang mungkin atau kamu yang menonton ini tidak layak dalam tanda kutip untuk mendapatkan, itu separah apa sih gitu ya, sampai bahkan ketika mau ditinggal itu penjelasan pun gak dikasih gitu ya. Itu lebih menyakitkan daripada dikasih oke, aku nggak mau sama kamu karena aku udah nggak sayang karena A, B, C, D, E, F, G gitu ya. Itu kayaknya memang sakit, tapi akan lebih enak gitu ya, daripada kayak bahkan kalau ditinggal tuh kayak bahkan penjelasan aja aku nggak layak untuk dapat gitu loh, dalam tanda kutip ya. Itu sangat-sangat menyedihkan sebenarnya ya, itu sangat-sangat menyakitkan. Jadi di ghosting itu sangat sakit dan sangat susah lupain, karena memang rasanya sangat-sangat tidak menyenangkan daripada dikasih tahuin kenyataan yang pahit. Ya udah, aku nggak mau sama kamu, aku udah ada yang baru atau apa gitu. Tapi masalahnya manusia itu kan ego.
Mereka nggak berpikir sejauh itu bahwa akan ada akibat sama si korban. Lalalala. Ingat ya, aku kasih tauin. Di mana-mana yang berobat itu selalu korban, nggak pernah pelaku yang berobat. Jarang banget. Pelaku yang berobat tuh jarang ya, kecuali mungkin karena ada situasi dan keadaan. Dan orang ini banyak sih kreatif ya, mungkin dia banyak hal-hal yang disembunyikan, dia mungkin nggak terbuka kayak gitu ya, mungkin sangat-sangat mungkin banget ada hal yang dia tutup-tutupi ya, ada hal-hal yang dia nggak mau terbuka sama kamu gitu loh. Nah kayak gini nih alasan, kamu bisa dapat satu, bisa dapat semua. Jadi lihat kondisi sama keadaannya, namanya pembacaan umum nggak bisa semua kartu buat kamu gitu ya. Ya bisa-bisa aja sih kalau dalam beberapa kondisi, tapi harus pinter-pinter mengolah ya. Self love ya. Jadi ketika dia itu dengan alasan mungkin self love, sayang atau cinta sama diri dia sendiri, dia terkadang lupa untuk mengutamakan kamu ya. Jadi kayak dia maunya ya udah semua untuk yang bisa bikin aku happy, bisa bikin aku bahagia gitu ya. Dan ada energi inferno. Nah sekarang teman-teman dia dalam situasi yang berantakan ya, mungkin banget hidup dia nggak baik-baik aja. Ada yang pekerjaannya juga bermasalah, keluarganya mungkin bermasalah, kehidupannya bermasalah. Jadi kayak pelan-pelan hancur. Nah semakin dia merasa bersalah dan kepikiran soal kesalahan-kesalahan dia sama kamu, tapi di satu sisi dia sadar dia menyakiti kamu dengan alasan apapun, dia menyakiti. You are the one and only. Ternyata setelah sudah sangat rindu dia pengen ketemu sama kamu ya, dia menyadari kalau kamu adalah energi dari the one ya, si satu-satunya itu ya, mungkin satu-satunya kamu yang bisa bikin dia punya perasaan cinta yang mendalam. Kamu satu-satunya yang paling bisa mengerti dan memahami dia. Kamu satu-satunya yang kasih chemistry berbeda. Kamu satu-satunya yang paling unik. We need to let each other go. Mungkin ya kita seharusnya membiarkan diri kita nggak usah balikan lagi. Dia menyadari sih, mungkin ada satu sisi diri dia tuh kayak mungkin sebaiknya kita nggak sama-sama, tapi di sisi lain kamu adalah the one yang dia inginkan. Ketika kartu-kartu kayak gini keluar, namanya kartu kontras ya, satu dengan yang lain itu bertubrukan dan beririsan. Maybe we are better off separated. Mungkin kita lebih baik sendiri-sendiri sebenarnya ya, makanya mungkin dia narik diri karena pertimbangannya itu. Karena mungkin dia merasa dia sendiri tidak cukup baik untuk kamu. Tapi ternyata dari perpisahan itu dia pikir memang lebih baik pisah, tapi ternyata I never expected to fall in love. Dia tidak pernah menyangka kalau dia ternyata jatuh cinta sedalam itu ke kamu. Jadi artinya dia menyimpan perasaan. I feel so guilty about my action and what I say to you. Aku sangat merasa bersalah tentang apa yang aku lakukan dan apa yang aku katakan sama kamu. Kan Solo udah bilang ya, orang ini sangat merasa bersalah jadinya ya, karena dia udah ghosting kamu, nggak kasih kamu penjelasan, bersikap toksik. I think that you are better off without me. Dan dia merasa sebenarnya mungkin ya, kalau dipikir-pikir kamu dan keadaan kamu tuh lebih baik kalau nggak sama aku sebenarnya. Please be patient because I'm afraid of commitments. Orang ini juga sangat mungkin takut sama yang namanya komitmen karena belum ada kesiapan secara mental, psikologi, jiwa ya, atau keuangan bahkan gitu ya. Makanya dia takut berkomitmen. Jadi mungkin kayak belum bisa fokus atau setia. Dia berharap kamu masih mau sabar. Aku sangat cinta kamu. I love you so much, but I keep running from you. I don't understand why I do this. Aku sayang kamu, aku cinta kamu, tapi aku tuh lari terus dari kamu. Aku juga nggak paham kenapa. Ya itu menandakan ketidakdewasaan. There is no one else. I thinking about you all day. Tidak ada lagi yang lain. Aku memikirkan kamu sepanjang hari atau sepanjang waktu. Jadi orang ini tuh kenapa sih? Ya, dia itu kepikiran terus sama kamu. Kangen. I will take action soon. Please believe in me. Dia akan segera ada aksi ya. Dia berharap untuk kamu bisa mau bersabar. Tolong percaya sama dia. Berarti ini adalah seseorang yang akan melakukan suatu tindakan ya. Seseorang yang akan melakukan satu tindakan. Kita lihat tindakan apa yang ingin dia lakukan. Soul contract. Ada jiwa yang terikat ya, dan dia menginginkan spiritual union. Dia ingin adanya persatuan kembali, terhubung lagi, partnership lagi ya. Determine. Oke, dia pingin untuk berkorban, dia pingin lebih mengusahakan untuk hubungan ini bisa jalan ya. Kalau soal di sini pingin komitmen lagi, pingin bersatu lagi, dan dia pingin kayak mengusahakan bahwa dia memang bisa menunjukkan sama kamu bahwa dia mau memperjuangkan dan mempertahankan hubungan kalian.
egg on their face. Meskipun sebenarnya di satu sisi lain ada rasa malu ya, seperti kayak tahu kan disebutnya egg on their face, itu kayak orang habis ketipu sama telur mentah gitu ya, malu berantakan karena sangat mungkin dia banyak salah sama kamu gitu ya, atau kamu juga menangkap bahasa kebohongan dia sama kamu gitu ya. Ada energi distraction ya, dan orang ini tuh pernah tidak berkonsentrasi sama kamu ya, dan orang ini pernah tidak memberikan waktu sama kamu gitu ya, karena dia mungkin selalu busy, sibuk terus gitu ya. Tapi saat ini ada energi sick and tired ya, dia capek dan lelah gitu ya tanpa kamu ya. Dia udah tegas pinginkan kamu ya. Di sini ada energi dia tanpa kamu tuh capek, tanpa kamu tuh mungkin gak ada yang dukung maksimal, gak ada yang support maksimal ya. Ten of Wands, dia banyak beban dan dia ingin keluar dari beban tersebut ya. Bentar, dia banyak tanggung jawab ya, dan sangat mungkin banget ya kerinduan itu banyak menekan dia. Ada energi Two of Wands, orang ini ada energi berencana teman-teman, ada perencanaan ya soal apa yang mau dia lakukan ke depannya ya. Karena ada energi Page of Wands, dia itu masih pingin mengusahakan ya, dan saat ini sangat mungkin dia lagi sedang stalking kamu, mantauin kamu sambil mempersiapkan diri mungkin untuk datang ke kamu, keluar dari situasi ini ya. Secara energi hasrat dia juga sangat kuat sama kamu. Dia menyadari selama ini terlalu banyak kontroversi ya, dia bikin banyak hal, situasi dramatis. Hubungan kalian itu banyak love-hate relationship ya. Sora, jadi apakah hubungan ini bisa jadi sesuatu ke depannya? King of Pentacles, orang ini pingin stabil, pingin bisa melindungi, pingin bisa memberikan kamu value, dan ada energi The Tower ya. Orang ini tuh kayak pingin mengusahakan dari apa yang udah pernah jatuh ya. The Tower itu kejatuhan ya teman-teman ya. Dia tuh kayak tahu hubungan kalian mungkin terasa sudah jatuh, sulit untuk diperbaiki gitu ya. Tapi di sini masih ada energi untuk berusaha mau mempertahankan itu ya. Tapi di satu sisi lain The Tower juga mungkin banget energi banyak dari kalian yang sudah merasa kayaknya udah nggak bisa dibangun lagi soal relationship ini ya. Ada beberapa yang energinya seperti itu gitu ya. Kalau dia merasa energi ini masih bisa diusahain ya. Energi kamu teman-teman, untuk energi kamu cobalah lihat banyak petunjuk. Beberapa dari kalian sering banget melihat energi mungkin dari angel number, atau ini memang energi dari divine timing yang akhirnya berjalan ya. Karena sangat mungkin memang dinamika hubungan kalian itu naik turun, ada kejar mengejar. Jadi kamu lihatlah petunjuk-tunjuk dan pertanda-pertanda yang kamu dapatkan secara simbolitas dan sinkronitas, itu yang akan menjadi jawaban harus bagaimana kamu bersikap sama hubungan ini. Ya. Dan di sini ada mind games ya teman-teman. Banyak dari kalian itu yang kayak mulai lebih pakai logika juga ya. Banyak berusaha berpikir dan analisa. Teman-teman Sora tahu ya, di sini kalian tuh sering adu apa ya, pikiran sama dia ya. Dia ngerasa dia bisa handle kamu, kamu ngerasa kamu bisa handle dia. Ya. Intinya ada hasrat dan ada desire, ada hasrat yang kuat ya, ada intense feeling. Kalau kamu masih punya hasrat yang kuat, kamu boleh mempertimbangkan orang ini ya, teman-teman. Tapi kalau memang kamu ngerasa Sora aku udah pertandanya suruh udahan, hasrat juga sudah hilang gitu ya. Ya silakan dipertimbangkan ya, tapi intinya juga adalah tidak boleh hanya dengan hasrat saja, harus ada pemikiran juga, harus lihat juga pertandanya ya. Tapi kalau ditanya ada nggak orang ini satu niatan, udah ada energi change ya, perubahan gitu ya. Apalagi orang ini sudah pernah ketangkap bahasa sama kamu kesalahannya sih gitu. Jadi kalau Sora lihat ada cukup punya niat ya. Tuh, Ace of Cups, pengen memperbaharui cinta ini, kita mulai lagi dari awal gitu ya, pengen ada kebahagiaan, joy, happiness gitu ya. Tapi kan balik lagi ya, kamu ya paling enggak gini, saran dari Sora karena di sini ada unfinished business. Kalaupun memang tidak mau balik lagi, paling tidak dijadikan satu jembatan untuk menyelesaikan hubungan yang belum kelar. Karena kalau nanti unfinished business tuh kayak masih ada yang ganjel terus. Percayalah, aku sudah pernah melewati itu. Dan proses untuk bisa move on-nya sangat lama. Karena yang tadi Sora bilang, manusia itu pada dasarnya mempertanyakan alasannya apa gitu ya. Paling nggak kan kita butuh alasan, kita butuh penjelasan ya.
Dan teman-teman yang kemungkinan pengen menarik energi cinta kasih, memberi dan menerima energi cinta kasih, silahkan dibeli gelang ametis kupu-kupu. Ini produknya premium import ya teman-teman, sudah aku booster dengan energi healing. Silahkan Google apa itu fungsi ametis yang sangat amat banyak, aku cuma sebutkan beberapa aja. Dia terhubung dengan cakra ajna, membantu intuisi ya, meredakan rasa sakit baik secara fisik ataupun secara mental ya. Dia juga aku juga ada program untuk energi grounding ya. Oke, dan manifestasi positif. Khususnya yang pingin auranya lebih bagus ya. Ametis juga adalah salah satu batu spiritual terbaik ya. Jadi setiap produk yang aku jual di Sora Tarot itu batunya berbeda, fungsinya berbeda, desainnya berbeda. Jadi kamu nggak usah takut ada yang sama ya. Sejujurnya rugi sih kalau sampai nggak beli, karena kapan lagi kamu bisa beli gelang harganya nggak nyampe 300.000 sudah diprogram teman-teman ya. Jadi sebenarnya aku itu melakukan ini tuh sebenarnya adalah sebagai bagian dari bagaimana aku bisa nolong kalian. Mungkin aku nggak bisa menolong semua orang gitu ya, keterbatasan tenaga dan lain-lain ya, tapi paling nggak dengan beli gelang ini mungkin bisa jadi media untuk membantu kamu ya. Walaupun ini bukan dijadikan jaminan, Sora tetap menyarankan kamu lebih baik di treatment atau perawatan langsung untuk energi kesembuhan, tapi ini mungkin bisa jadi media dulu dan sebagai bentuk kenang-kenangan. Ini lebih kayak mungkin merchandise gitu ya, tapi versi Sora Tarot gitu ya, merchandise ya, kayak barang yang berhubungan dengan aku gitu ya. Jadi kamu juga kalau beli dukung aku juga gitu ya, sebagai kenang-kenangan. Harga 265.000 di Instagram Sora @sora_tarot atau di Tokopedia Sora di Sora Tarot. Kamu boleh pesan karena saat ini stoknya kurang dari setengah ya. Kayaknya stoknya tinggal 1/4 lah ya. Dan kalau nanti sudah habis, aku tidak melayani PO satuan. Begitu banyak yang mencari ketika sudah tidak ada, itu sudah terlambat ya. Jadi beli sekarang kalau mau. Untuk teman-teman cowok, kamu bisa kantongin atau kamu bisa juga memberikan hadiah kepada mungkin kakak kamu atau pasangan kamu ya. Oke, silahkan dibeli selagi masih ada. Cantik banget, ukuran gak masalah, ada serutannya jadi bisa dibesar kecilin ya. Ini batu beneran teman-teman, bukan mainan. Oke, kita sekarang coba lihat astrologi yang terbuka ya. Ini jelas ada apa namanya, fire sign ya, dari Aries, Leo, dan Sagittarius. Aries, Leo, Sagittarius. Lalu juga ada Cancer, Scorpio, Pisces, dan ada dari Taurus, Virgo, dan Capricorn. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus, atau sifat dari astrologi itu sendiri. Sekarang kita coba lihat alfabet yang terbuka. Untuk teman-teman yang kepingin untuk dibacakan seperti ini ya, dengan energi yang terfokuskan hanya untuk kamu ya, silahkan pembacaan pribadi ya. Kamu bisa pesan paket seperti di YouTube, atau kamu mau ketemu sama Sora langsung di offline boleh, online juga bisa. Dan teman-teman yang kepingin belajar tarot juga bisa, silahkan tambahkan skill ya teman-teman. Di tahun yang baru bisa nambah skill, kemampuan, kamu bisa nolong diri kamu sendiri, kamu juga bisa nolongin orang lain, oke? Dan atau kamu mau beli alat-alat pembacaan, atau kamu pingin untuk dibacain bazi. Bazi ini salah satu yang paling cukup apa namanya, cukup detail dan cukup banyak ya. OOTB, UFAH, PXAI, CSWG, KL. 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dulu sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik. Jangan lupa Sora tunggu booking dan personal readingnya dan belanja. Bye bye.